Halo Pisces, selamat datang atau selamat datang kembali. Ini adalah reading tanpa batas waktu. Jadi kapanpun kamu nonton adalah waktu terbaik kamu untuk dapat pesan ini ya. Ya di pre-shuffle kamu tuh ada tema here and now. Aku nggak tahu sekitaran nonton reading ini nih Pisces secara kolektif lagi kenapa. Karena gini, here and now tuh akan muncul ketika ada sesuatu hal dari waktu lampau yang masih membayang-bayangin atau kamu lagi overthinking gitu kayak mikirin sesuatu di depan tuh seperti apa. Kayak memikirkan mungkin skenario-skenario terburuk kali ya, atau kayak mikirin parnoan gitu tentang sesuatu hal yang mau kamu lakukan, atau kayak mungkin kebanyakan nonton berita jadi parnoan sama hidup, aduh krisis ekonomi lah, aduh negara ini lagi beginilah, itu jadi kayak khawatir gitu tentang waktu yang akan datang, entah kamu overthinking atau apapun yang kamu baca nonton itu mempengaruhi kedamaian hati kamu jadi kamu overthinking gitu ya. Nah, ini temanya buat kamu gitu. Jadi kalau temanya untuk kamu yang resonate dengan waktu lampau gitu, aku bilang ini sama Aquarius, kayak apapun yang terjadi di waktu lampau itu nggak mendefinisikan kamu dan hidup kamu nggak berhenti di situ gitu karena beberapa hal, satu atau beberapa hal yang terjadi di waktu lampau gitu, dan kekhawatiran kita tentang suatu hal gitu 90% nggak terjadi. Justru hal-hal yang kita khawatirin itu hanya apa ya, menambah kesureman hidup kita gitu. Jadi kayak harusnya hidup kita netral atau bahagia karena kita overthinking, jadi apa ya, mmm, memberi warna yang nggak enak aja gitu. Semoga ini bisa dipahamin ya, oke. Terus, mmm, ada sesuatu hal yang signifikan dengan perjalanan spiritual atau keagamaan kamu. Aku nggak tahu apakah ini ada hubungannya dengan suasana bulan Ramadan, karena pas aku rekam reading ini sekitaran bulan Ramadan, atau gini, kayak semacam ada yang, apa ya, ada momen entahlah itu namanya ilham, inspirasi, kayak ada yang ngebisikin atau apapun itu ya bahasanya kamu gitu. Jadi kamu kayak semacam itu, jadi gini, kayak kamu mau melakukan sesuatu hal gitu. Entahlah kamu tadi ada hubungan dengan overthinking atau kayak kamu berusaha menimbang-nimbang pro dan kontranya atau apalah gitu pertimbangan kamu. Nah, ada sesuatu hal semacam tadi yang aku bilang, atau kayak jalan kamu terbuka gitu. Jadi kamu tahu gitu sekitaran kamu nonton reading ini, ketika kamu udah tahu atau kamu mengikuti panggilan hati kamu gitu, kamu udah jalannya udah kayak apa ya, kayak kacamata kuda gitu, dan fokus kamu udah nggak ke kanan kiri lagi. Karena gini, tema reading kamu adalah Emperor gitu, dikonfirmasi sama yang gambar bulan itu ya. Emperor itu adalah energi go getter gitu, energi pemimpin, dia yang pegang kendali. Dan ketika gini, aku melihat Emperor itu sebagai orang yang ketika mau sesuatu hal gitu dia akan dapat gitu, gimana pun caranya, hopefully dengan cara yang benar ya, dan cara yang halal gitu. Jadi kayak gue harus dapat itu gitu, jadi kayak fokusnya ke situ. Dan gambar bulan itu tadi kayak aku kayak ada semacam hal yang bersifat spiritual atau intuitif, atau ada sesuatu hal yang berbicara di hati kamu gitu, yang akhirnya semacam menggerakkan kamu gitu, apapun konteksnya ya, karena tiap kamu pasti hal yang ingin kamu lakukan ataupun yang menggerakkan kamu itu pasti akan berbeda-beda. Jadi semacam ada yang terbuka gitu di mata batin kamu. Oke, nah sekarang kita lihat dulu nih oracle-nya. Terus yang pertama itu oracle-nya door to value. Kayak tadi ada uang-uang jatuh, koin-koin jatuh, kayak pintu kebuka. Entahlah ini hubungannya dengan peluang atau kesempatan atau tawaran bisnis, tawaran pekerjaan. Atau gini, suatu value di dalam diri kamu tuh kayak akhirnya menemukan jalan gitu. Menemukan jalan untuk masuk ke level berikutnya, jadi peluang income yang baru karena value di dalam diri kamu itu ya. Terus nih, eee, yang gambar yang di tengah itu yang gambar anak perempuan, dia di depan taman tapi dia nggak masuk padahal dia punya kuncinya. Tadi aku bilang, mungkin ya ada hubungannya dengan overthinking atau kayak kamu menimbang-nimbang pro dan kontranya. Atau kayak kamu tadi, ada sesuatu hal yang dari waktu lampau yang masih membayangi gitu. Nah, ini sebuah reminder, tadi aku bilang, sekitaran nonton reading ini akan ada yang muncul gitu ke dalam realita kamu, entah tadi sesuatu yang berbicara secara intuitif, secara spiritual, atau ada orang-orang yang akan ngebantu kamu gitu, kayak semacam nyemangatin atau ngasih perspektif berbeda ya. Terus yang tadi aku bilang, ada sesuatu hal yang berubah dengan perjalanan keagamaan, spiritual, karena yang berikutnya adalah The Temple Path. Ini kartu yang menurut aku ya, itu menggambarkan perjalanan spiritual atau keagamaan seseorang. Terus Hierophant
juga ada di dasar deck. Hierophant itu aku juga melihatnya sebagai ya apa ya, karena berhubungan dengan tradisi, hal-hal yang sudah berlangsung lama, komitmen dengan ajaran agama tertentu juga bisa. Nah, Hierophant itu jadi tema di dasar deck, maksudnya dia memberi warna tapi tidak secara langsung gitu loh. Oke, nah kita lihat yang jadi blessing kamu, The Fool. The Fool dikonfirmasi sama gambar rumah. Karena posisinya di blessing kamu atau aspek yang positif, The Fool itu berbicara kayak melangkah aja dulu, mulai aja dulu, optimis gitu ya. Karena tadi aku akan tekankan sekali lagi ada tema kayak mikir banget, overthinking atau kekhawatiran gitu. Karena gini ya, The Fool itu kan awal dari perjalanan Major Arcana gitu. Perjalanan kita tuh kayak 1000 langkah di depan akan selalu dimulai dengan satu langkah sekarang gitu ya. Jadi apapun gitu yang kamu mulai, mungkin ya berhubungan dengan rumah, berhubungan dengan keluarga, memulai memulai sebuah keluarga atau pindah rumah gitu, atau konteksnya apapun yang lain gitu ya. Ketika kamu mulai optimis dulu, gimana pun ke depannya nanti kayak kamu tuh mutable, kamu tuh termasuk kategori yang paling adaptif gitu. Mutable itu Pisces, Sagittarius, Virgo, sama siapa ya? Satu lagi sama Gemini. Itu termasuk kategori yang adaptif gitu. Jadi apapun yang terjadi, kalaupun ada momennya seperti tantangan, kamu tuh bisa beradaptasi, kamu akan bisa menemukan solusi, kamu bisa belajar lagi, kamu bisa menemukan jalan keluar. Tapi di situ gitu, ketika kamu mulai melangkah, kamu juga bisa melihat potensi gitu, potensi um, mimpi kamu terwujud, kamu melihat keajaiban. Hal itu kayak potensi-potensi itu tidak akan pernah kamu lihat gitu, momen-momen keajaiban, momen-momen blessing kamu, kalau kamu nggak memulai langkah kamu gitu ya. Nah, The Fool sebuah reminder untuk kamu mulai gitu, melangkah dengan ringan tanpa beban, tanpa overthinking. Ini yang jadi aspek positif kamu. Terus yang jadi tantangannya adalah kadang perubahan itu nggak nyaman, kadang melangkah keluar dari zona nyaman itu sulit, menakutkan. Tapi tadi aku bilang di zona unknown, di luar comfort zone kita, mungkin kita nggak tahu ada apa, tapi di situ ada tadi aku bilang potensi untuk kamu melihat mimpi kamu terwujud, kamu melihat keajaiban, melihat um, pertolongan-pertolongan yang akan membantu kamu di perjalanan kamu. Terus yang jadi tantangan kamu kan Death sama Cross gitu. Kayak Cross itu berbicara tentang keyakinan gitu, keyakinan kamu pada diri kamu, keyakinan kamu pada pada mimpi kamu, pada Tuhan gitu, Allah, semesta atau apapun gitu definisi yang kamu yakinin. Ya, ini jadi tantangan kamu. Jadi mungkin di momen sekitaran ini kayak sebagian dari kamu tuh bertanya gitu ya, kayak gue bisa atau enggak ya. Atau kamu mempertanyakan Tuhan, mempertanyakan agama kamu gitu, karena mungkin ada tantangan-tantangan yang membuat kamu berpikir kamu kayak berjalan sendiri, atau kayak Tuhan nggak dengerin kamu, Tuhan nggak nolongin kamu, mungkin semacam itu ya. Sekitaran kamu nonton reading ini ada yang bertanya seperti itu. Tadi aku bilang kamu akan melihat gitu ya, karena signifikan banget sih. Mungkin caranya tiap kamu akan berbeda, tapi aku nggak akan ngulang tadi semua hal yang udah aku sempat sebutin di awal ya. Dan juga gini, aku mau nambahin, entah kenapa aku udah pesan gini, kamu akan melihat true color-nya tiap orang yang ada di sekitar kamu gitu, yang beneran baik, yang beneran tulus, yang apa ya, yang beneran sayang sama kamu gitu. Terus kamu juga akan melihat orang-orang yang sebenarnya selama ini tuh kayak mungkin ngomongin kamu atau iri sama kamu, di depan kamu bilang apa, di belakang kamu bilangnya apa. Kamu juga akan melihat itu semua, dan selebihnya terserah kamu. Kalau advice dari aku sini mungkin waktunya kamu mengaudit gitu ya, mengaudit orang-orang yang ada di sekitar kamu, sesimpel ngasih boundary atau beneran di-cut gitu untuk apa yang nggak ada lagi di hidup kamu. Tapi aku selalu bilang gitu, gimana pun kamu yang ngejalanin, kamu yang tahu rasanya, apapun yang muncul di reading ini aku akan sampaikan, selebihnya terserah penonton aku. Oke, segitu aja dulu readingnya, semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya ya. Bye.